Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SDN Ubanet Banin, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ngaji bala kitab kita yang diadakan oleh sekolah kita SDN Ubanet Banin dalam memperingati Hari Santri Nasional 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja, pada hari keempat ini kita sama-sama akan mengaji kitab Mabadiul Fiqih Juz 2. Kitab ngaji Mabadiul Fiqih Juz 2 karya Syekh Umar Abdul Jabbar. Yang mana dalam kitab Mabadiul Fiqih ini menjelaskan tentang ibadah keseharian kita atau membahas tentang dasar-dasar atau permulaan ilmu fikih. Tapi sebelum kita sama-sama mengaji kitab Mabadiul Fiqih ini, alangkah baiknya kita sama-sama bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada pengarang kitab Mabadiul Fiqih ini, Syekh Umar Abdul Jabbar, serta kepada muassis sekolah kita, Kiai Haji Mastur Asnawi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila Syekh Umar Abdul Jabbar wa khususan ila Syekh Al-Haji Mastur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim Pada kesempatan malam hari ini, hari keempat, kita akan membahas tentang syarat-syarat fardu atau fardu-fardunya wudu dalam kitab Mabadiul Fiqih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Jadi membahas tentang syarat fardu atau syarat wajibnya wudu. Soal kam iku piro furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu. Ada berapakah fardu-fardunya wudu itu? Jawab, furuduhu utawi piro-piro fardune wudu sittatun iku ono 6. Jadi dalam kitab Mabadi ini dijelaskan bahwa syarat wajibnya wudu itu ada 6. Yang pertama, al-awwalu utawi kang kawitan, an-niyatu iku niat inda ghuslil wajhi nalikane basuh wajah. Jadi syarat wajibnya wudu yang pertama itu adalah niat. Untuk wudu atau kita mengerjakan segala sesuatu itu diharuskan mengawalinya dengan niat. Karena kesempurnaan segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Lah dalam wudu ini niatnya itu dilakukan ketika kita sama membasuh wajah. Jadi pas waktu kita membasuh wajah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillah ta'ala. Niatnya itu berarti barengan waktu kita membasuh wajah. Kemudian yang kedua, ats-tsani utawi kang kaping pindho. Ghuslul wajhi iku mbasuh wajah. Syarat wajib yang kedua adalah membasuh wajah. Jadi membasuh wajah ini jangan sampai terlupakan atau tertinggalkan karena merupakan syarat wajibnya wudu. Apabila kita meninggalkan syarat wajibnya wudu, yakni membasuh wajah, maka wudu kita tidak sah atau batal. Yang ketiga, ats-tsalitsu utawi kang nomor 3. Ghuslul yadaini iku mbasuh tangan loro ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro. Jadi syarat wajibnya wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan beserta siku-siku. Jadi kita wudu itu membasuh tangan, kedua tangan itu batasnya sampai atas siku-siku. Kalau misal sampai wudu terus pokoknya angger tangannya tuh basah aja sampai sini misalnya lah, berarti wudunya belum sah. Karena syarat wajibnya wudu itu harus kedua tangannya itu harus melebihi siku-siku yang basah, yang dibasuh, yang harus dibasahi. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u utawi kang nomor 4, mashu ba'dir ra'si iku musab setengah sirah au sya'rihi utawa rambute sirah. Syarat wajib yang keempat adalah mengusap sebagian kepala atau rambut kepala. Jadi syarat wajib yang kedua biasanya saya lakukan membasuh setengah ini di sini ya sampai ubun-ubun di sini yang dibasuh, yang diusap.
Kemudian yang kelima, al-khamisu utawi kang nomor 5, ghuslur rijlaini iku mbasuh sikir loro ilal ka'baini tumeka maring kemiren loro. Syarat wajib yang kelima adalah membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Jadi misalkan ini kaki nggih. Ini kaki lah, di sini mata kakinya. Nggak boleh sampai hanya membasahi itu yang di sini saja. Pokoknya basah gitu lah. Nggak boleh, harus melebihi mata kaki, di atasnya mata kaki. Karena syarat wajibnya wudhu itu adalah membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Jadi harus melebihi mata kakinya, nggih. Misalnya ini kaki, nggih. Nah, ini dibasahi, kemudian mata kakinya juga harus dibasahi melebihi sini atasnya. Tuh. Yang kemudian as-sadisu yang nomor 6, as-sadisu utawi kang kaping 6. At-tertibu iku tertib. Jadi syarat wajib yang kemana adalah tertib urut. Urut semuanya mulai dari niat, nggih. Yang pertama niat, kemudian membasuh wajah, kedua membasuh kedua tangan beserta siku-siku, mengusap sebagian kepala sampai dengan membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Jadi harus urut seperti itu, tidak boleh setelah niat kemudian membasuh kedua tangan. Setelah membasuh kedua tangan, membasuh wajah lah, itu kan tidak urut seperti itu lah. Itu yang tidak sah sholat wudhunya, makanya harus tertib sesuai dengan urutan fardu-fardunya wudhu tadi yang ada 5, yang ada 6. Kemudian setelah membahas fardu-fardunya wudhu, di sini membahas tentang sunnah-sunnahnya wudhu. Soal, kam iku ono piro sunanul wudhu'i utawi piro-piro sunnai wudhu. Ada berapakah sunnah-sunnahnya wudhu itu? Jawab, sunanuhu utawi sunnai wudhu kathiratun iku ono akeh minha setengah saking sunnah wudhu. Jadi sunnah-sunnahnya wudhu itu ada banyak. Di antaranya dalam kitab Mabadiul Fiqh ini dijelaskan bahwa sunnah-sunnahnya wudhu itu ada 13. Nih, yang pertama at-tasmiyatu utawi mojo basmalah. Jadi sunnah-sunnah wudhu dalam kitab Mabadiul Fiqh ini dijelaskan yang pertama adalah membaca basmalah. Jadi sebelum sampean membaca niatnya wudhu tadi, membaca niatnya wudhu sambil baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu'a lirafil hadasil asghari fardhon lillah ta'ala. Kemudian sunnah-sunnahnya wudhu yang kedua adalah wa ghuslul kaffaini lan basuh epek-epek loro qabla idkhalihima ing dalem sadurunge nglebokake tangan loro al inaa ing wadah. Jadi sunnah wudhu yang kedua adalah membasuh kedua epek-epek ini. Epek-epek itu maksudnya telapak tangan yang dalam. Nah, yang ini, itu sunnahnya itu sebelum sampean masukkan ke dalam tempat wudhu. Kalau biasanya sampean di sekolah kan wudhunya menggunakan keran, gitu. Jadi setelah sampean menyalakan keran, di bawah air keran sampean tangannya ini loh, epek-epek bagian telapak tangan dalam itu dibasuh seperti ini. Nah, itu adalah sunnahnya wudhu. Kemudian yang ketiga, sunnah wudhu yang ketiga adalah wasiwaku lan siwak. Bersiwak atau siwak itu bahasa Indonesia bersikat gigi. Jadi sampean sebelum wudhu itu disunahkan sikat gigi, atau lebih baiknya bersiwak itu menggunakan kayu siwak atau kayu arok. Nah, itu termasuk sunnah wudhu yang ketiga. Kemudian sunnah wudhu yang keempat, wal madmadatu lan kemu. Jadi sunnah wudhu yang keempat adalah berkumur. Sebelum sampean tadi niat, sebelum membaca basmalah yang awal tadi sampean berkumur dulu. Berkumur kemudian baca bismillah, kemudian niat wudhu. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudhu'a tadi nggih. Jadi berkumur ini dilakukan sebelum sampean membaca niat wudhu. Kemudian yang kelima, wal istinsyaqu lan nyesep banyu irung. Nyesep banyu irung maksudnya adalah menghisap air dimasukkan ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Itu adalah untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam hidung. Jadi sampean membersihkan memasukkan air ke dalam hidung sini, kemudian dikeluarkan lagi. Lah, itu termasuk sunnahnya wudhu. Kemudian sunnah wudhu yang nomor 6. Wa mashu jami'ir ra'si lan ngusap sekabehane sirah. Kalau untuk fardunya atau syarat wajibnya wudhu tadi kan mengusap sebagian. Kalau untuk sunnahnya itu mengusap sebagian kepala, semuanya dibasuh dengan air. Itu hukumnya adalah sunnah. Yang kemudian nomor 7, sunnah wudhu yang nomor 7, wa mashul udunaini lan ngusap kuping loro, dohirihima jobone kuping loro,
wa batinihima lan jerone kuping loro. Sunnah wudhu yang nomor 7 adalah mengusap kedua telinga, baik telinga yang bagian dalam atau bagian luarnya. Jadi ku dibersihkan nggih. Biasanya sampai kalau wudhu, kedua telinganya itu kan dibersihkan, diusap seperti inilah. Itu adalah termasuk sunnahnya wudhu. Yang kemudian nomor 8, sunnah wudhu yang nomor 8. Wa tahlilul lihyati lan nyela-nyelani jenggot al-kasyifata kang tetel. Jadi mungkin ada yang punya jenggot yang panjang-panjang seperti itu nggih, yang tebal, itu sunnahnya sebelum wudhu itu dibersihkan. Wudhunya apa? Jenggotnya yang tebal-tebal itu tadi disela-selani seperti ini nggih, kayak sampean kalau biasanya nyela-nyelani rambut menggunakan tangan, nggih lah seperti itu. Nah, jenggotnya itu disela-selani menggunakan air dibersihkan. Itu adalah termasuk sunnahnya wudhu. Yang kemudian nomor 9, sunnah wudhu nomor 9. Wa tahlilu lan nyela-nyelani asobi'il yadaini deriji loro ne tangan loro, warrijlaini lan sikir loro. Jadi sunnah wudhu yang ke-9 adalah membersihkan sela-sela jari tangan baik jari kiri. Jadi gini, nggih, dibersihkan kayak gini. Sebelum sampean wudhu, deriji sela-selanya seperti ini loh, nggih. Ini dibersihkan dulu baik itu jari-jari tangan maupun jari-jari kaki, itu sunnahnya dibersihkan dahulu di sela-sela seperti ini. Nggih. Kemudian yang nomor 10, wa taqdimul yumna lan disiake kang tengen alal yusra ing ngatasi kang kiwa. Sunnah wudhu yang ke-10 adalah mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri. Jadi kalau sampean membasuh kedua tangan, nggih, itu disunnahkan tangan yang kanan dulu. Setelah itu baru yang kiri. Begitu juga dengan waktu sampean membasuh kedua kaki, juga itu disunnahkan itu kaki kanan dahulu, baru kemudian kaki kiri. Nomor 11, sunnah wudhu yang nomor 11. Wataslisu lan ngaping teluni. Wataslisu lan ngaping teluni. Jadi diulang 3 kali gerakan wudhu. Jadi sampai tadi nggih, setelah niat wudhu sudah, kemudian kan membasuh wajah. Nah, membasuh wajah niku disunnahkan mengulang 3 kali. 3 kali, nggih. Kemudian kedua tangan juga disunahkan diulang 3 kali. Mengusap sebagian kepala 3 kali. Mengusap kedua kaki juga disunahkan mengulangnya 3 kali. Kesunahan wudhu adalah mengulang 3 kali gerakan wudhu itu diulang-ulang sampai 3 kali. Kemudian yang nomor 12, wal mualatu lan nuli-nuli. Nuli-nuli maksudnya itu adalah urut jangka waktu gerakan wudhu antara wudhu gerakan yang pertama dan seterusnya, itu tidak ada jangka waktu yang lama. Misalnya sampai sudah niat sampai nunggu beberapa menit kemudian baru membasuh wajah lah. Itu lebih baik disunahkan itu langsung saja. Jadi setelah niat langsung membasuh wajah, langsung membasuh kedua tangan. Seperti itu nggih. Tidak ada jangka waktu yang lama antara gerakan wudhu yang pertama dan setelahnya. Kemudian sunnah wudhu yang terakhir yang nomor 13 adalah waddu'a'u lan du'a ba'dahu ing dalam sa'use wudhu. Sunnah wudhu yang terakhir adalah berdoa setelah wudhu. Bagaimana doa setelah wudhu? Doanya adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Hari setelah wudhu sampai disunahkan membaca doa tadi untuk jadi kesunahan wudhu ini kan hukumnya sunnah, tapi alangkah baiknya jangan ditinggalkan karena sebaik-sebaiknya perbuatan atau amal adalah memperbaiki yang wajib dan menghidupkan yang sunnah. Karena pengertian dari hukum sunnah itu adalah apabila kita mengerjakannya kita mendapatkan pahala, apabila tidak mengerjakannya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, lebih baik kita mengerjakannya agar mendapatkan pahala. Kemudian setelah membahas fardu-fardunya wudhu, membahas sunnah-sunnah wudhu, sekarang kita membahas tentang perkara yang membatalkan wudhu. Jadi di sini dalam kitab Mabadi'ul Fiqh ini juga menjelaskan tentang perkara-perkara apa saja yang membatalkan wudhu. Soal, kam iku piro nawaqidul wudhu'i utawi piro-piro perkara kang batalake wudhu. Ada berapakah perkara yang membatalkan wudhu itu? Jawab,
Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira kang batalake wudu khamsatun iku ana 5. Jadi dalam kitab Mabadiul Fiqih ini dijelaskan bahwa perkara yang membatalkan wudu itu ada 5. Khamsatun. Ya, ada 5. Yang pertama, al-awwalu utawi kang kawitan. Al-khoriju iku perkara kang metu min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro. Jadi perkara yang pertama yang membatalkan wudu itu adalah keluarnya sesuatu dari 2 jalan, baik dari kubur maupun dubur. Jadi baik itu dari depan maupun belakang. Misalnya sampean sudah wudu, nggih, sudah punya wudu. Kemudian tiba-tiba kok pengen buang air kecil. Kemudian sampean buang air kecil lah. Wudu sampean yang pertama tadi batal karena perkara membatalkan wudu itu kan keluarnya sesuatu dari 2 jalan, maka sampean harus diwajibkan untuk wudu lagi. Ataupun sampean kentut misalnya nggih. Ya, kentut itu kan juga perkara yang membatalkan wudu, maka sampean diharuskan kalau sudah memiliki wudu terus kentut diharuskan untuk berwudu lagi. Kemudian perkara wudu yang kedua, perkara yang membatalkan wudu yang kedua. Asani utawi kang kaping pindho, an-naumu iku turu, ghairu mumakkinin kang ora netepake mak'adahu ing panggonane an-naum minal ardi saking bumi. Perkara yang kedua yang membatalkan wudu adalah tidur. Tidurnya itu tidak menempati tempat duduknya semula. Jadi sampean misal nggih duduk kayak gini. Terus kemudian sampean niku kan sudah punya wudu, menunggu jamaah misalnya nggih, terus ngantuk, sampean sambil nunggu jamaah itu ngantuk sambil tidur gini lah. Sampean tidurnya sampean sambil duduk gini tetap tidak berubah tempat duduknya sampean, wudu sampean tidak batal karena sampean tuh semula duduknya itu masih sama seperti tempat semula, tidak berubah, masih tetap di atas tempat duduknya sampean tadi itu. Maka wudunya sampean tidak batal. Kecuali lagi kalau sampean tadi menunggu jamaahnya ngantuk terus kemudian duduk lah kok cekluk kayak gini nggih. Lah kan keangkat nggih, tidak tetap seperti sampean duduk awal tadi. Lah seperti itu wudu sampean batal, harus wudu lagi. Atau misalkan sampean sudah wudu, terus sampean tidur ndelosor, nggih, tidur ndelosor. Lah itu kan sampean kan tidak menempel di bumi kan, nggih, tidak menempel di tempat duduknya sampean lah. Itu sampean wudunya batal, harus wudu lagi, mengulang wudu lagi. Yang kemudian nomor 3, as-salisu utawi kang kaping 3. Zawalul aqli iku ilangi akal, bisukren disebabake mendem, au jununen utawa edan, au ilmaen utawa ayan. Nah, ini perkara yang nomor 3, perkara yang membatalkan wudu nomor 3 adalah hilangnya akal. Hilangnya akal itu disebabkan mendem atau mabuk-mabukan, minum keras. Nah, itu kan sebuah tidak sadarkan diri. Orang yang mabuk itu dia tidak mengingat apapun. Nah, seperti itu tuh wudunya batal, tidak sah wudunya nggih. Kemudian au jununin utawa edan gila, orang gila itu wudunya batal karena dia tidak mengerti apa-apa, tidak mengingat apa-apa, dia tidak sadar. Kemudian au ayanin atau orang yang pingsan juga itu orang yang kan tidak sadarkan diri lah. Itu orangnya wudunya batal. Kemudian yang nomor 4, ar-rabi'u utawi kang kaping 4. Lamsul mar'ati iku njemok wong wadon al-ajnabiyati kang liya. Perkara wudu yang nomor 4 adalah menyentuh perempuan lain. Maksudnya menyentuh perempuan lain itu adalah perempuan yang bukan muhrim atau bersentuhan kulit antara lawan jenis. Nah, itu juga perkara yang membatalkan wudu. Misalnya sampean di sekolah nggih sudah punya wudu. Kemudian bercanda sama temannya nggih. Temannya yang laki-laki bercanda sama perempuan. Terus nggak sengaja kulitnya bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tadi. Lah berarti itu adalah wudunya batal, harus mengulangi wudu lagi karena perkara yang membatalkan wudu adalah persentuhannya kulit lawan jenis. Kemudian yang nomor 5, al-khamisu utawi kang kaping 5, masu farjil insani iku demek ing farjine menungso bibatinil kafi kelawan jerone epek-epek. Nah, ini perkara yang nomor 5, yang perkara yang membatalkan wudu nomor 5 itu adalah
menyentuh kemaluan manusia menggunakan telapak tangan yang dalam. Nah ini telapak tangan yang dalam ini nggih. Sampean misalnya sudah wudhu, terus kok nggak sengaja kesentuh tanpa adanya halangan kain atau apa-apa langsung kesentuh dengan farji atau kemaluan alat kelamin. Nah itu sampean wudhunya sampean batal, harus mengulang wudhu lagi. Ya, misalnya sampean juga misalnya yang laki-laki pakai sarung, tapi tidak memakai daleman kan, pakai sarung. Terus sarungnya itu mau melorot, akhirnya ditahan biar nggak melorot kan. Tapi pas itu apa menahan sarung kok nggak sengaja tangannya mau kesentuh dengan kemaluannya atau alat kelamin lah, wudhunya itu batal nggih kesentuh menggunakan epek-epek telapak tangan yang dalam ini. Kemudian setelah membahas perkara yang membatalkan wudhu, sekarang kita akan membahas tentang makruh-makruhnya wudhu. Apa sih makruh itu? Hukum makruh itu adalah apabila kita meninggalkannya, tidak mengerjakannya akan mendapat pahala. Apabila kita mengerjakannya akan tidak mendapatkan apa-apa. Jadi hukum makruh ini lebih baik kita meninggalkan, tidak mengerjakan. Hanya ketika kita meninggalkan, tidak mengerjakannya akan mendapatkan pahala. Apabila kita melakukannya tidak mendapat apa-apa. Soal ma iku apa? Makruhatul wudu'i utawi piro-piro kang makruh akan wudu. Jawab. Al israfu iku luluwean fil ma'i ing dalem banyu. Wat takallumi lan guneman bi ghairi dzikri kelawan sakliyani dzikir. Wal isti'anatu lan jaluk tolong alaihi ing ngatasi wudu bi akhara kelawan wong liya. Nah ini apa saja perkara apa saja yang makruh di dalam wudu itu? Jadi dijawab bahwa perkara-perkara yang makruh di dalam wudu itu adalah diantaranya yang pertama al israfu fil ma'i, berlebihan dalam menggunakan air. Jadi sampai misalkan wudu nggih, pengen seger misalnya, akhirnya wudunya pakai airnya itu berlebihan lah, itu hukumnya makruh. Lebih baik secukupnya, untuk membasuh wajah secukupnya, membasuh kedua tangan secukupnya, mengusap sebagian kepala nggih secukupnya, membasuh kedua kaki nggih secukupnya. Lebih baik tidak berlebihan menggunakan air karena hukumnya adalah makruh, berlebihan dalam menggunakan air saat wudu. Kemudian wattakalumi bi ghairi dzikri, berbicara selain dzikir. Berbicara selain dzikir tadi maksudnya adalah membaca basmalah dan niat wudu tadi itu nggih. Selain membaca itu hukumnya makruh, misalnya sampean wudu jajar-jajar kan nggih di keran sama temannya terus kok guyonan. Lah, itu hukumnya makruh seperti itu. Karena itu selain dzikir, selain bacaan niat wudu nggih. Lebih baik sampean tinggalkan yang seperti itu. Kemudian wal isti'anatu alaihi bi akhara, meminta tolong kepada orang lain untuk melakukan wudu. Jadi misalnya sampean sudah niat lah kok sudah niat, sudah membasuh wajah. Kemudian yang membasuh kedua tangan minta tolong ke temannya biar dibasuh lah. Itu lebih baik tidak dilakukan kecuali ada udzur. Kecuali ada udzur nggih. Ada udzur misalnya sampean lagi sakit. Terus tangannya untuk menggerakkan membasuh itu tangannya kok sakit yang sebelah sini tidak bisa. Nah itu tidak apa-apa karena ada udzur. Gerakan wudhu itu tadi dilakukan minta tolong kepada orang lain untuk melakukannya. Dan lagi kalau sampean sehat bisa melakukan semuanya lah kok minta tolong ke orang lain. Nah itu hukumnya adalah makruh. Kemudian setelah membahas perkara yang membatalkan wudhu, kemakruhan di dalam wudhu, kemudian sekarang adalah perkara-perkara yang haram dilakukan bagi orang yang memiliki hadas kecil atau bagi orang yang tidak memiliki wudhu. Soal ma utawi opo alladzi iku perkara yahrumu kang den haramake opo alladzi alal muhditsi ing ngatasi wong duweni hadas hadasan asghara kelawan hadas kang cilik. Jadi perkara apa saja yang haram dilakukan bagi orang-orang yang memiliki hadas kecil atau orang-orang yang tidak memiliki wudhu? Jawab. Yahrumu iku den haramaken alaihi ing ngatasi wong kang duweni hadas cilik. Perkara yang diharamkan bagi orang-orang yang tidak memiliki wudhu yang pertama adalah as-sholatu iku sholat. Yang pertama adalah sholat.
Jadi orang yang tidak memiliki wudhu atau berhadas kecil itu tidak boleh melaksanakan sholat, harus wudhu terlebih dahulu. Kemudian yang nomor 2, wat tawafu lan tawaf. Jadi perkara yang haram dilakukan bagi orang yang tidak memiliki wudhu. Yang kedua adalah tawaf. Tawaf itu ibadah umroh atau haji yang mengelilingi Ka'bah 7 kali lah, itu yang namanya tawaf lah. Tidak boleh bagi orang yang tidak memiliki wudhu melakukan tawaf. Jadi diwajibkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang nomor 3, wa masul mushafi lan nggawa mushaf atau nggawa Al-Qur'an, wa masul mushafi lan demo Al-Qur'an, wa hamluhu lan nggawa Al-Qur'an. Jadi perkara yang diharamkan bagi orang yang tidak memiliki wudhu. Yang nomor 3 yang terakhir adalah menyentuh Al-Qur'an atau membawa Al-Qur'an. Nah, ketika sampai waktu mau ngaji itu makanya wudhu itu lebih dahulu. Jangan nggak punya wudhu kok langsung megang Al-Qur'an, menyentuh Al-Qur'an lah, haram itu hukumnya. Yang mana haram itu adalah apabila kita mengerjakannya mendapatkan dosa, apabila kita meninggalkannya akan mendapatkan pahala. Nggih, jangan. Jadi wudhu dahulu. Sampean waktu mau ngaji baik di sekolah, ngaji di rumah, atau ngaji di TPQ di rumah, lah itu sampean harus melakukan wudhu terlebih dahulu. Nggih, jangan langsung membawa Al-Qur'an atau menyentuh Al-Qur'an. Gitu. Jadi dapat kita simpulkan ngaji hari keempat kita ini bahwa tadi fardu-fardunya wudhu itu ada 5. Yang pertama niat ketika kita membasuh wajah. Kemudian yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan beserta siku-siku sampai siku-siku sini. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Dan yang keenam adalah urut. Kemudian sunnah-sunnahnya wudhu, sunnah-sunnahnya wudhu dalam kitab Mabadiul Fiqih ini ada 13, dijelaskan oleh Syekh Umar Abdul Jabbar. Oleh pengarangnya itu ada 13. Yang pertama membaca bismillah. Kemudian membasuh epek-epek, membasuh telapak tangan. Yang ketiga bersiwak. Keempat berkumur. Yang kelima menghisap air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan lagi. Yang nomor 6 mengusap semua kepala, mengusap semua kepala. Yang nomor 7 adalah mengusap kedua telinga. Yang nomor 8 menyela-nyela, membersihkan sela-sela jenggot yang memiliki jenggot tebal itu nggih. Yang nomor 9 menyela-nyela jari-jari tangan maupun jari-jari kaki. Yang nomor 10 mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri. Nomor 11 mengulangnya 3 kali. Yang nomor 6 urut. Dan yang terakhir nomor 13 adalah berdoa. Kemudian ini perkara yang membatalkan wudhu tadi itu kan ada 5. Nggih. Yang pertama keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Yang nomor 2 tidur tidak menempel di tempat duduknya atau tidak menempel di atas bumi. Nomor 3 hilangnya akal itu disebabkan mabuk, gila atau pingsan. Yang nomor 4 menyentuh kulit lawan jenis. Dan yang nomor 5 menyentuh kemaluan manusia menggunakan telapak tangan. Kemudian ini tadi makruh-makruhnya wudhu tadi di sini dalam kitab Mabadik dijelaskan hukum makruhnya itu adalah berlebihan dalam menggunakan air, berbicara waktu wudhu selain zikir, selain niatnya wudhu tadi. Terus meminta tolong kepada orang lain untuk mengerjakan gerakan wudhu tanpa adanya udzur apapun. Terus yang terakhir itu adalah perkara haram yang dilakukan bagi orang yang tidak memiliki wudhu atau memiliki hadas kecil itu yang pertama adalah sholat, 2 tawaf, dan yang kemudian nomor 3 adalah menyentuh dan juga membawa Al-Quran. Ya. Sekian ngaji kita pada malam hari ini, pada hari keempat. Semoga mendapat manfaat, bisa manfaat dan barokah untuk semuanya. Nggih. Babul husli wallahu a'lam bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.